Xiaoyan, Yang Wang Wei ini adalah Daoseng elit bintang 4 tingkat awal. Dia sangat kuat dan tidak akan mudah menghadapinya, ucap Sun Er di sampingnya membuka mulut dan berbicara dengan lembut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Aku tahu batasku, ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Daoseng bintang 4 awal memang agak merepotkan baginya saat ini. Tetapi jika ia berhasil mendapatkan api teratai iblis pemurnian dan memurnikannya, akan sangat mudah baginya untuk membunuh Yang Wang Wei. Sun Er tidak berkata apa-apa lagi setelah mendengar Xiaoyan mengatakannya seperti itu. Ia tahu Xiaoyan biasanya tenang dan tidak mudah melakukan apapun jika ia tidak yakin akan berhasil. Kemunculan kelompok Yang Wang Wei di langit tentu saja menarik banyak pasang mata. Klan Yao bisa dibilang klan kuno yang unik. Sebagian besar anggota klannya adalah alkemis, dan semuanya memiliki bakat pemurnian pil yang luar biasa. Oleh sebab itulah, klan Yao menciptakan atmosfer pemurnian pil. Jika klan kuno lebih sering muncul di dataran tengah, reputasi menara pil benar-benar akan tercoreng karena klan Yao. Lagi pula, jika dibandingkan secara nyata, warisan klan Yao memang lebih lengkap. Bagaimanapun, sifat semi publik menara pil jauh tertinggal dari klan Yao. Namun, aturan klan Yao sangat ketat. Hanya anggota klan mereka sendiri yang boleh mempelajari keterampilan alkemis mereka. Orang luar yang mempelajarinya akan menarik niat membunuh mereka. Aturan ini juga membatasi perkembangan klan Yao, tetapi ini tidak dapat dihindari. Klan-klan kuno akan selalu merasa sombong terhadap orang biasa. Kelompok Yang Wang Wei yang muncul di langit perlahan-lahan menyapukan pandangan mereka. Tatapan mereka tertuju pada trio aula jiwa yang agak jauh sambil mengerutkan kening. Klan Hun adalah klan yang paling misterius di antara 8 klan kuno. Beberapa klan yang tersisa relatif takut pada mereka, karena jika dibandingkan dengan klan kuno lainnya, klan Hun adalah klan dengan warisan terpanjang. Apakah klanku juga datang? Gumam Yang Wang Wei. Tatapan Yang Wang Wei beralih dari ketua kelompok aula jiwa dan tiba-tiba tertuju pada kelompok Sun Er. Namun kemudian tatapannya bergerak dan akhirnya bertemu dengan Yalau yang sedang menatapnya. Tatapan Yang Wang Wei bertemu dengan tatapan Yalau. Ia sedikit terkejut sebelum akhirnya tersenyum tipis dan berkomentar. Yao Chen, sungguh tak terduga orang sepertimu yang terlantar berhasil mencapai kelas doseng. Ini sungguh mengejutkanku, ucap Yang Wang Wei. Mata Yalau sedikit gelap dan serius saat dia menjawab. Berkatmu aku bisa mempertahankan hidupku yang lama ini, ucap Yalau. Yang Wang Wei tersenyum tenang saat melihat mata Yalau yang gelap dan serius. Karena meskipun Daoseng bintang 1 itu kuat, itu masih belum ada apa-apanya di hadapannya. Dia Yao Chen orang yang terlantar itu. Sepertinya klan pernah memberinya kesempatan untuk kembali, tapi dia dengan keras kepala menolaknya, ucap Yao Tian. Alis panjang pria tampan itu sedikit terangkat setelah mendengar suara Yang Wang Wei. Matanya menyapu Yalau. Lengkungan tajam muncul di bibir tipisnya. Penolakan Yalau untuk kembali ke klan telah menyebar ke seluruh klan saat itu. Pria tampan itu bahkan tertawa dingin dan berkata orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Wajar saja jika sekarang dia mengejek Yalau setelah mereka bertemu. Setelah berkeliaran di luar dan membuat nama untuk dirinya sendiri, wajar saja jika seseorang berpikir bahwa dirinya sangat cakap, yang akhirnya membuatnya menjadi sombong, ucap Yang Wang Wei tersenyum tipis. Suaranya tenang, tetapi tidak terdengar menyenangkan. Suasana agak tidak bersahabat yang tiba-tiba muncul terdeteksi oleh para ahli di sekitar. Banyak pasang mata menoleh, tetapi tak seorang pun membuka mulut untuk mengatakan apapun. Klan Yao adalah klan kuno. Ahli biasa tak akan berani menyinggung mereka. Karena itu, banyak orang hanya bersikap seperti sedang menonton pertunjukan. Kebetulan, akan ada sedikit kemeriahan sebelum kesempatan terbaik untuk memasuki ruangan. Tubuh Yalau sedikit gemetar setelah mendengar tawa pelan yang terlontar dari mereka berdua. Biasanya, ia cukup tenang, tetapi diusir dari klan Yao saat itu selalu menjadi duri terdalam di hatinya. Pendewasaan dirinya selama bertahun-tahun akan lenyap sepenuhnya setiap kali duri itu dicabut, terutama jika orang yang mengusiknya adalah penyebab utama kepergiannya dari klan saat itu. Jiwanya baru mencapai alam surgawi tingkat lanjut setelah berlatih bertahun-tahun.
bakat ini biasa saja. Karena dia telah melepaskan kesempatan untuk kembali ke klan saat itu, klan tidak perlu lagi mengingat orang ini di masa depan, ucap Yao Tian mengangkat bahu setelah melihat wajah pucat Yalau. Ia merasa semua ini sia-sia. Ia mengucapkan satu kalimat terakhir sebelum terlalu malas untuk melanjutkan. Mendengar itu, Yang Wang Wei hanya tertawa dan langsung mengangguk. Meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, jiwamu masih berada di alam surgawi tingkat lanjut. Gelar sebagai orang yang teratas di antara klan Yao sungguh tidak ada apa-apanya, ucap Xiaoyan sembari menepuk bahu Yalau dengan lembut sebelum menoleh ke arah Yao Tian. Senyum juga muncul di wajahnya saat ia berkata dengan lembut. Yao Tian dan Yang Wang Wei terkejut setelah mendengar orang ini tiba-tiba turun tangan. Mereka buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Kau pikir kau siapa? Apa kau pikir kau berhak mengkritikku? Ucap Yao Tian sembari menatap Xiaoyan. Lengkungan dingin muncul di wajahnya saat ia berbicara. Xiaoyan, murid Yao Chen, ucap Xiaoyan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya dan menjawab. Oh, kau Xiaoyan juara pengumpulan pil dari Menara Pil, ucap Yao Tian. Lengkungan di wajah Yao Tian langsung semakin dalam setelah mendengar ini. Matanya menatap Xiaoyan dari atas ke bawah. Ia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Yang disebut pengumpulan pil hanyalah sekelompok orang tak berguna yang bersaing. Pertemuan seperti itu tak ada apa-apanya di klan Yauku, ucap Yao Tian. Dalam hal posisi di klan Yao, bahkan Yao Chen pun tidak punya kualifikasi untuk berbicara seperti itu kepadaku. Kau seharusnya beruntung karena Yao Chen bukan anggota klan Yauku. Namun tentu saja, karena kau tak bisa mengendalikan mulutmu, kau harus membayar harga untuk kata-katamu, ucap Yao Tian. Wajah tampan itu langsung berubah sedingin es setelah kata terakhir terucap dari mulut Yao Tian. Ia tiba-tiba melangkah maju dan kekuatan spiritual yang luar biasa besar dan dahsyat melonjak. Kekuatan itu berubah menjadi gelombang setinggi 100 kaki dengan kekuatan yang mengerikan dan menyapu Xiaoyan dengan liar. Hari ini, aku akan membantu Yao Chen mengajari muridnya, ucap Yao Tian. Di sisi lain, Xiaoyan hanya menggelengkan kepala sambil melirik gelombang spiritual raksasa yang datang dengan suara gemuruh. Senyum di wajahnya perlahan menghilang saat itu. Setelah itu, ia mengangkat tangannya di depan banyak pasang mata dan dengan lembut menggenggam ruang kosong di depannya. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi dogi yang muncul saat ia melakukannya. Namun, gelombang spiritual yang agung itu langsung runtuh di depan banyak pasang mata yang tercengang setelah Xiaoyan mengepalkan tangannya. Seorang dosen bintang 1 dengan jiwa alam surgawi tingkat lanjut berani mewakili guruku untuk mengajariku. Kau benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu, ucap Xiaoyan. Senyum lebar tersungging di wajah Xiaoyan setelah ia dengan mudah menghancurkan gelombang spiritual besar itu dengan momentumnya yang mengejutkan hanya dengan satu telapak tangan. Ia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Setelah itu, ia melayangkan pukulan ke arah Yao Tian yang wajahnya menunjukkan keterkejutan dari kejauhan. Xiaoyan melayangkan pukulannya ke depan dan sebuah tinju spiritual setinggi 1000 kaki tiba-tiba terbentuk di langit. Ada lapisan kristal misterius menyelimuti tinju itu. Bahkan sekilas, tinju itu tampak nyata. Tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meletus ke segala arah dengan Xiaoyan berada di tengah saat dia melontarkan pukulannya ke depan. Keadaan surgawi yang sempurna, gumam sebagian orang yang melihat kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan. Banyak suara menggelegar bergema di langit setelah tekanan spiritual yang dahsyat ini dirasakan. Banyak pasang mata terbelalak kaget saat melihat sosok kurus itu di langit. Mereka tak pernah menyangka Xiaoyan mampu mencapai alam surgawi sempurna di usia semuda itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Yao Tian. Ekspresi Yao Tian, Yang Wang Wei, dan Yao Ling berubah drastis saat ini. Alam surgawi sempurna adalah tingkat yang bahkan Yang Wei belum capai. Lalu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mencapai tingkat ini di usianya? Tinju spiritual itu sangat cepat. Saat terbentuk, jaraknya sudah sekitar 3 meter dari Yao Tian. Tekanan spiritual yang mengerikan menghantam kepala Yao Tian dengan keras. Jika tinju ini mengenai Yao Tian, jiwa Yao Tian pasti akan terluka parah. Anak muda, beraninya kau, ucap Yao Wang Wei. Ekspresi Yao Wang Wei meredup setelah melihat Yao Tian tak mampu menghindari serangan Xiaoyan. Ia meraih Yao Tian dan melemparkannya kembali.
Di saat yang sama, Doki tiba-tiba memancar dari tubuhnya saat tinjunya menghantam keras pukulan spiritual itu. Yang Wang Wei mundur selangkah setelah keduanya bertabrakan, tetapi tinju spiritual di depannya telah ditebisnya dengan kuat. Kekuatan Dojang bintang 4 memang luar biasa. Penatua Wang Wei, bunuh bocah ini, ucap Yao Tian. Ekspresi Yao Tian berubah antara hijau dan putih saat ia mundur. Ia tak menyangka tak akan mampu menahan satu serangan pun di tangan Xiaoyan. Terlebih lagi, ini terjadi di depan umum. Tatapan-tatapan aneh yang diarahkan padanya bagaikan pisau yang mengiris tubuhnya tanpa ampun. Kedua matanya memerah saat ia berteriak dengan marah. Namun, teriakan Yao Tian yang marah baru saja terdengar ketika ruang di depannya berfluktuasi. Kekuatan spiritual yang tak terlihat dengan cepat terkumpul. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di hadapannya dengan wujud seperti hantu, dan sosok itu ternyata adalah Xiaoyan yang lain. Avatar spiritual, ucap Yao Tian yang semakin terkejut. Mata Yao Tian menyipit setelah melihat avatar spiritual ini muncul dengan cara yang aneh. Doki di dalam tubuhnya secara refleks melonjak keluar, dan pada saat ini bahkan Yang Wang Wei pun tak mampu membantunya. Namun, avatar spiritual di depan Yao Tian tersenyum dingin dan mengangkat tangannya saat Doki menyambar keluar dari tubuhnya. Sebuah tamparan dilayangkan sebelum suara jernih tiba-tiba bergema di hadapan banyak tatapan aneh. Makhluk tak berguna, beraninya kau bersikap sombong di depan guruku. Anggap tamparan ini sebagai pelajaran kecil, ucap Xiaoyan. Tubuh Yao Tian menegang saat ia berdiri di langit. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Saat ini, ada bekas telapak tangan berwarna merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah juga perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Seluruh langit menjadi sunyi senyap saat itu. Banyak pasang mata menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Tatapan mereka beralih ke Xiaoyan di kejauhan, yang bibirnya terangkat membentuk senyuman. Rasa dingin menjalar di hati mereka. Klan-klan kuno sangat peduli dengan harga diri mereka. Namun Xiaoyan telah menampar Yao Tian dengan kejam di depan begitu banyak orang. Penghinaan ini merupakan penghinaan yang lebih besar daripada sekedar membunuhnya. Kau berani memukulku, ucap Yao Tian. Keheningan berlanjut sesaat sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya langsung memerah. Ia memelototi avatar spiritual di depannya dengan tatapan tajam dan puas. Api coklat sedalam bumi tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api itu membentuk wujud raksasa seperti kura-kura di tengah gemuruh yang menggetarkan bumi. Kura-kura raksasa ini diselimuti duri api yang tajam. Mulutnya yang ganas juga dipenuhi gigi setajam pisau. Api spiritual bumi penyu, peringkat ke-13 dalam peringkat api surgawi. Tak disangka, api surgawi seperti itu ada di tanganmu, ucap Xiaoyan. Wajah avatar spiritual Xiaoyan menunjukkan ekspresi terkejut saat ia menyaksikan kura-kura api raksasa terbentuk di atas kepala Yao Tian. Klan Yao ini memang memiliki beberapa api surgawi. Pergi dan mati, ucap Yao Tian. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api itu terbentuk. Raungan dahsyat terdengar. Roh api raksasa itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa yang ditutupi duri api itu dengan acuh berayun ke arah kepala Xiaoyan. Deru angin kencang pun langsung bersiul. Trik kecil, ucap Xiaoyan. Avatar spiritual Xiaoyan tertawa dingin melihat serangan itu. Tubuhnya bergoyang dan seekor naga api setinggi 10.000 kaki terbentuk di langit. Ekor naga itu terayun acak dan mengenai roh api, menyebabkan api di tubuh kura-kura itu meredup. Hingga kemudian kura-kura itu langsung menjerit dan terbang mundur sebelum menghantam tubuh Yao Tian. Wajah Yao Tian memucat setelah roh api itu dikalahkan. Ia memuntahkan seteguk darah segar. Api spiritual bumi penyu hanya berada di peringkat ke-13. Di sisi lain, api surgawi Xiaoyan mampu melawan api surgawi peringkat 6 besar setelah menggabungkan 5 jenis api surgawi. Selain itu, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh melampaui Yao Tian. Mengalahkan Yao Tian tentu sangatlah mudah. Bajingan, ucap Yang Wang Wei. Pertarungan antara Xiaoyan dan Yao Tian hanya berlangsung sepersekian detik. Saat Yang Wang Wei pulih, ia hanya bisa menyaksikan Yao Tian menderita luka serius.
Ekspresinya berubah cepat saat ia meraung keras. Dengan suara berkelebat, tubuhnya muncul di hadapan avatar spiritual itu. Tangannya yang besar terulur dengan keras dan ruang di depannya runtuh. Xiaoyan tidak berniat untuk berhadapan langsung dengan Ya Wangwei. Tubuh spiritualnya pecah berkeping-keping, menyebar menjadi gelombang-gelombang kekuatan spiritual yang akhirnya kembali ke tubuh Xiaoyan. "Xiaoyan, kau mencari kematian," ucap Ya Wangwei. Ya Wangwei tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya meleset. Matanya tajam saat ia menatap Xiaoyan di kejauhan. Niat membunuh bergejolak di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak dan ia muncul di hadapan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, sebuah pukulan juga dilayangkan. "Heh, hantu tua, omong kosongmu benar-benar banyak. Apa kau benar-benar merasa paling hebat di sini?" ucap Xian. Xian yang berada di samping Xiaoyan sedikit tertunduk setelah melihat Ya Wangwei menyerang lagi. Ia melangkah maju dan menagih serangan Ya Wangwei. Tangannya terkepal saat diayunkan ke depan. Seekor naga emas besar yang terang meraung dan bangkit dari telapak tangannya, hingga akhirnya naga itu menghantam Ya Wangwei dengan keras. Bentrokan antara dua doseng elit bintang 4 itu sangat mengerikan. Ruang tempat kedua tinju itu bertabrakan runtuh. Segala sesuatu dalam radius 1000 kaki juga berubah menjadi hitam pekat. Riak dahsyat menyapu saat tubuh Ya Wangwei terlempar mundur. Kakinya terhuyung mundur lebih dari selusin langkah di langit sebelum ia berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya menatap Xian saat ia berbicara dengan ekspresi muram. "Naga Void kuno," ucap Ya Wangwei. Xian mundur 2 hingga 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dalam hal pertarungan langsung, ia tak pernah takut pada siapapun yang selevel dengannya. Tubuh naga void kuno tak tertandingi kekuatannya, begitu pula dengan konstitusi naga poniknya yang kuat. Meskipun levelnya setara dengan Ya Wangwei, bukan berarti mustahil bagi Xian untuk menghabisinya. "Orang tua yang benar-benar keterlaluan," ucap Xian. Xian menepuk-nepuk tangannya secara acak dan tertawa dingin. Ya Wangwei menjadi sangat marah mendengar pernyataannya. Wajahnya memucat. Ia hampir berteriak marah ketika Yao Ling yang sedari tadi diam tiba-tiba menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. "Penatua Wangwei, ini hanyalah perselisihan antara anak muda yang temperamental. Mengingat statusmu, bukankah kau telah merendahkan dirimu dengan ikut campur?" ucap Suner juga tersenyum tipis saat dia tiba-tiba berkata, "Kurasa semua orang harus mundur selangkah. Tujuanmu sepertinya bukan datang ke sini untuk bertengkar. Lalu kenapa kau ingin membuang-buang energimu tanpa alasan?" ucap Suner. Wajahnya berkedut setelah mendengar Suner berbicara untuk Xiaoyan. "Kenapa? Apa klan Kumu juga berniat membantu orang ini?" tanya Ya Wangwei dengan dingin. "Ya Wangwei, nona muda klanku hanya mengatakan fakta. Kau seharusnya tidak mencoba bersikap terlalu menyebalkan," ucap pria tua berjubah biru di belakang Suner, mengerutkan kening dan berbicara dengan suara lemah. Ya Wangwei hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan marah setelah menyadari siapa yang berbicara. Ia tentu saja kenal dengan Kunan Hai yang lebih kuat darinya. Jika mereka memilih untuk membantu Xiaoyan dengan Xian, tim 3 orang mereka kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Karena itu, ia hanya bisa mendengus dingin dengan marah. Ia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan Yalau sebelum tertawa dingin. "Kalian berdua seharusnya tidak merasa senang. Meskipun klan Yaoku melakukan sesuatu dengan diam-diam, kalian tidak akan berakhir baik jika mencoba melompati kepala kami," ucap Ya Wangwei. Mendengar itu, Xiaoyan hanya tersenyum namun tetap tidak berkomitmen. "Ya Wangwei, sungguh tragis orang sepertimu menjadi penguasa di klan Yao. Aku tentu akan mengunjungi klan Yao di masa depan. Aku tidak merasa terikat dengan klan Yao, tapi aku akan mengukir nama orang tuaku di prasasti klan," ucap Yalau menatap tajam ke arah Ya Wangwei sambil berkata perlahan. "Prasasti klan tidak akan meninggalkan siapapun dengan nama yang biasa-biasa saja. Lupakan orang tuamu, bahkan kau pun tidak akan memenuhi syarat untuk mengukir namamu di atasnya. Sebaiknya kau segera menyerah pada niat ini," ucap Ya Wangwei. Ya Wangwei hanya mengejek Yalau setelah mendengar kata-kata itu. "Bajingan tua, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghabisimu hari ini?"
ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan gelap dan muram. Suaranya mengandung niat membunuh yang membekukan hati. Ia memandang Yalau seperti seorang ayah. Salah satu hal yang tak bisa ia terima di hatinya adalah ketika orang lain mempermalukan Yalau. Namun, mulut Yang Wangwi ini penuh dengan kata-kata kotor untuk Yalau. Mata Xian di sampingnya berkedip setelah merasakan hasrat membunuh di hati Xiaoyan. Kedua matanya menatap Yang Wangwi. Jika Yang Wangwi berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ia akan langsung menyerang. "Kau," ucap Yang Wangwi. Wajah Yang Wangwi memucat setelah mendengar Xiaoyan memanggilnya bajangan tua. Ia hampir saja mengumpat dengan marah sebelum akhirnya mundur karena tatapan mata Xian yang tajam. Tanpa disadari, tim mereka yang terdiri dari 3 orang telah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan hari ini. Ia mungkin bisa menahan Xian, tetapi dengan kekuatan Xiaoyan yang mengerikan, kemungkinan besar tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh Yao Tian dan Yao Ling. Terlebih lagi, keduanya adalah pilar klan Yao. Ia pasti akan dihukum setelah kembali ke klan jika terjadi sesuatu pada mereka. Akhirnya, Yang Wangwi hanya bisa menelan kutukan di mulutnya setelah menyadari teka-teki seperti itu. Tatapannya sinis saat menyapu Xiaoyan dan Yalau. Sampai akhirnya, ia mengayunkan lengan bajunya dan membawa Yao Tian dan Yao Ling menjauh. Semua orang menghela nafas pelan setelah menyaksikan Yang Wangwi mundur dengan menyedihkan. Mata mereka sedikit terkejut saat melihat kelompok Xiaoyan. Mereka tidak menyangka klan kuno seperti klan Yao akan menderita kekalahan di tangan mereka. Di sisi lain, tubuh Yalau perlahan mengendur saat Yang Wangwi dan 2 anggota klan Yao lainnya mundur. Ekspresinya pun kembali normal. Ia menepuk bahu Xiaoyan pelan dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia hanya mendesah lega. Dulu, ia selalu melindungi Xiaoyan dan mencegahnya terluka. Namun kini, posisinya perlahan berubah. Hatinya benar-benar merasakan perasaan yang rumit saat memikirkan hal ini. "Guru, aku akan menemanimu ke klan Yao setelah kita menaklukkan api teratai iblis pemurnian," ucap Xiaoyan menatap Yalau yang mendesah dan berjanji dengan lembut. Karena sebenarnya ia khawatir Yalau akan pergi ke klan Yao sendirian. "Baiklah," ucap Yalau. Yalau ragu sejenak sebelum tersenyum hangat dan mengangguk. Lelucon ini berakhir ketika kelompok Yang Wangwi mundur setelah mengalami kerugian. Kekuatan yang ditunjukkan kelompok Xiaoyan menarik perhatian banyak ahli dan faksi, terutama karena Xian. Karena ketika suku naga Void kuno berada di puncaknya, mereka tidak kalah sedikit pun dari klan Gu, klan Hun, atau faksi super lainnya. Setelah lelucon itu berakhir, semua orang kembali memusatkan perhatian pada ruang hampa yang jauh. Cahaya putih krem terus memancar tanpa henti bagai cairan. Gurun di bawah telah berubah menjadi lava berwarna krem. Beberapa gelembung sesekali menggelinding keluar darinya di tengah aliran udara yang sangat panas. Penantian ini kembali berlanjut selama sekitar 3 jam. Ruang yang retak itu juga telah meluas dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki. Dan samar-samar terdengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam ruang itu. Ruang yang hancur itu membengkak sebelum mencapai ukuran beberapa ribu kaki. Akhirnya berhenti secara bertahap, dan lingkaran cahaya berwarna krem samar-samar terbentuk di ruang yang hancur itu. Semua pakar yang hadir tiba-tiba membuka mata mereka saat lingkaran cahaya terbentuk. Mereka bisa merasakan suhu area ini naik 100 kali lipat dalam sekejap. Sunar juga membuka matanya saat ini. Matanya yang indah menatap Xiaoyan sambil berkata, "Sudah waktunya bergerak," ucap Sunar. Kata-katanya seakan mengandung kekuatan iblis. Baru saja terucap dari mulutnya, ruang di sekitarnya langsung mengeluarkan suara deru angin yang deras. Banyak tubuh dengan aura kuat melesat dari langit yang jauh dengan kecepatan kilat. Mereka bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna krem seperti bersiul. Xiaoyan tiba-tiba berdiri ketika melihat semua orang menyerbu. Panas yang hebat melonjak di dalam pupil hitamnya. "Api teratai iblis pemurnian, aku telah menunggu lama hanya untuk hari ini," gumam Xiaoyan. "Kakak Xiaoyan, kau harus meminta siapapun di kelompokmu ini yang tidak memiliki kekuatan Banseng untuk pergi. Karena jumlah tidak penting dalam upaya menaklukkan api teratai iblis pemurnian,"
Ucap Sun Er menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan setelah melihat banyak susuk manusia menyerbu ke dalam ruang yang hancur itu seperti segerombolan belalang. Baiklah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Meskipun para individu elit dari aliansi ini bisa dibilang ahli tingkat atas, banyak dari mereka yang keringatnya bercucuran di luar batas wilayah ini. Beberapa dari mereka bahkan harus mengeluarkan dogi mereka untuk menahan suhu tinggi. Jika mereka nekat menyerbu ke ruang itu, pasti kurang dari 10 dari mereka yang akan selamat. Kalian semua harus kembali ke aliansi terlebih dulu dan menjaganya dengan baik, ucap Yalo sembari berbalik dan berteriak dengan suara berat. Mendengar ini, banyak ahli dari aliansi langsung menghela nafas lega, seolah-olah terbebas dari beban berat. Mereka buru-buru menjawab sebelum mundur dalam formasi cepat dan teratur. Meskipun agak disayangkan mereka tidak memasuki wilayah itu dan melihat sekilas api iblis, lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa. Dengan kekuatan mereka jelas menyadari tidak ada peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos ke ruang yang sangat berbahaya itu. Saudara Xiaoyan, kami masuk lebih dulu, ucap Wu Xuan. Wu Xuan menghadap Xiaoyan dan menangkupkan kedua tangannya dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu, ia bergerak bersama penatua Huo Yao yang memimpin rombongan. Rombongan mereka pun memimpin untuk bergegas menuju gugusan cahaya putih krem itu, sampai akhirnya mereka menghilang. Kita juga harus bergerak, ucap Xiaoyan mengepalkan tangannya dan tersenyum dengan agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno itu bergegas ke lingkaran cahaya. Kakak Xiaoyan, konon api teratai iblis pemurnian menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis di dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, bahkan jiwanya pun akan terbakar habis. Oleh karena itu, apapun yang kalian lihat setelah memasuki ruangan, kalian harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang tanpa merasakan kegembiraan atau kesedihan. Kalian harus berusaha mengendalikan semua emosi. Jika tidak, emosi ini akan menarik api iblis. Ucap Sun Er mengangguk dan mengingatkan semua orang dengan suara sangat serius. Ekspresi Xiaoyan dan Yalo berubah setelah mendengar rumor ini. Api teratai iblis pemurnian terlalu misterius. Bahkan mereka sebagai alkemis tidak benar-benar mengetahui banyak detail tentangnya. Namun tak disangka, api teratai iblis pemurnian ini mampu menggunakan emosi manusia sebagai benih. Metode misterius seperti itu memang pantas dengan reputasi api iblisnya. Dimengerti, semua orang harus berhati-hati. Ayo bergerak, ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengembuskan nafas dan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Ia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk maju. Ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke dalam lingkaran cahaya dengan kecepatan kilat. Sun Er dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Kulit Xiaoyan tiba-tiba menjadi kering saat ia menyapu ke dalam gugusan cahaya. Melewati lingkaran cahaya itu terasa begitu cepat. Setelah matanya silau sesaat, ia menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Suhu yang mengerikan, gumam Xiaoyan. Kesan pertama yang diberikan ruang transformasi kepada Xiaoyan adalah seperti tungku api. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya hanya untuk menyadari bahwa ia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekelilingnya. Bahkan seseorang seperti dirinya yang telah menelan 5 jenis api surgawi merasa luar biasa panas di tempat yang diselimuti api putih krem ini. Dan api panas ini tidak lain dipancarkan oleh api putih krem tersebut. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiaoyan saat api surgawi di dalam tubuhnya perlahan keluar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Baru saat itulah panas yang menyebabkan darah mendidih mereda secara signifikan. Apakah ini wilayah tempat api teratai iblis pemurnian disegel? Namun di mana Sun Er dan yang lainnya? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening sambil menatap kosong di sekelilingnya. Seharusnya dia memasuki wilayah ini bersama Sun Er dan yang lainnya. Lalu kenapa hanya dia yang berada di tempat ini? Xiaoyan mengerutkan kening. Tubuhnya melayang di udara dan tak berani menyentuh api putih krem itu sekecil apapun. Api ini mungkin bukan tubuh asli api teratai iblis pemurnian, tetapi tetap saja jangan diremehkan. Terlebih lagi, seluruh ruang ini penuh misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh,
Jadi akan lebih baik jika selalu berhati-hati. Aku harus meninggalkan tempat ini terlebih dulu, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong. Baru kemudian tubuhnya melesat maju. Area ini membuatnya agak gelisah. Tetapi pertama-tama ia harus menemukan yang lain. Tubuh Xiaoyan melesat cepat menembus lautan api. Suhu tinggi yang memenuhi ruang itu menyebabkan kulitnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk meskipun ia dilindungi oleh api surgawi. Bahkan udara di wilayah ini terasa panas. Kehancuran yang tak terlukiskan seolah menyelimuti seluruh daratan. Xiaoyan terbang maju selama hampir 10 menit, tetapi raut wajahnya perlahan berubah muram seiring ia terus terbang. Lautan api itu masih tak berujung, bahkan setelah 10 menit perjalanan ini. Dan ia belum menemukan sosok manusia lain. Seakan-akan lautan api ini benar-benar tak berujung. Seberapa luas alam ini? Mungkinkah kita telah dikirim ke area lain ketika memasuki ruang ini? Namun, aku sepertinya tidak merasakan tanda-tanda dikirim kemanapun ketika aku masuk. Gumam Xiaoyan sembari mengerutkan kening. Wajahnya dipenuhi pikiran dan juga ekspresi kehilangan. Ada suara di depan, ucap Xiaoyan. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari kejauhan di depan Xiaoyan saat ia sedang merenungkan sesuatu. Ia langsung merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tubuhnya bergerak saat ia bergegas maju. Tetapi ia baru saja berjalan beberapa langkah ketika tiba-tiba berhenti. Saat itu, ada 3 sosok hitam berdiri di udara tak jauh di depannya. Mata mereka memancarkan raut wajah sinis yang dipenuhi ejekan saat mereka menatapnya. Kepala Aula Jiwa, gumam Xiaoyan. Ketika sosok hitam itu adalah trio Aula Jiwa sebelumnya, tak disangka mereka benar-benar muncul di tempat ini. Terlebih lagi dari penampilan mereka, sepertinya mereka memang telah menunggu Xiaoyan. Kenapa kalian semua ada di sini? Tanya Xiaoyan dengan suara berat sambil menatap mereka bertiga. Dogi di tubuhnya juga perlahan mulai bersirkulasi saat ia bertanya. Bukan apa-apa, kami di sini untuk menunjukkan sesuatu padamu, ucap kepala Aula Jiwa sembari tersenyum tipis. Gelombang kabut hitam tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Kabut hitam itu berputar sebelum berubah menjadi sosok yang samar. Namun kemudian Xiaoyan merasa seperti disambar petir saat melihat sosok itu, dan ia bergumam. Ayah, ucap Xiaoyan. Orang yang ditarik keluar oleh ketua Aula Jiwa ternyata adalah Xiaozan. Namun Xiaozan hanyalah tubuh spiritual. Yan ucap Xiaozan. Tubuh Xiaozan bergetar hebat setelah mendengar suara Xiaoyan. Ia mengangkat kepalanya dan matanya menatap pemuda kurus itu dengan tak percaya. Xiaoyan, hanya ada satu takdir bagi mereka yang menentang Aula Jiwa kita, yaitu kehancuran klanmu, ucap kepala Aula Jiwa. Senyum acuh tak acuh tersungging di wajah ketua Aula Jiwa. Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiaozan sambil berkata dengan suara lirih. Karena kami akan segera menangkapmu, tak ada gunanya baginya untuk terus hidup, ucap kepala Aula Jiwa. Berhenti, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba berubah merah darah setelah mendengar suara kepala Aula Jiwa. Kepala Aula Jiwa tertawa dingin ketika mendengar auman Xiaoyan. Ia mengepalkan tangannya dan jiwa Xiaozan hancur berkeping-keping. Jiwanya berubah menjadi partikel-partikel cahaya yang berhamburan sebelum lenyap karena suhu yang sangat tinggi. Di sisi lain, Xiaoyan tampak lesu saat menyaksikan titik-titik cahaya itu menghilang. Tubuhnya gemetar. Niat membunuh yang mengerikan menyapu liar dari lubuk hatinya. Namun sesaat kemudian, senyum aneh muncul di wajah kepala Aula Jiwa setelah merasakan niat membunuh yang liar di hati Xiaoyan. Kedua mata Xiaoyan berubah menjadi merah darah. Nafasnya menjadi seberat banteng saat ia menatap tajam ke arah pimpinan Aula Jiwa. Ia melangkah maju, namun tubuhnya langsung membeku saat kakinya mendarat. Gelombang api putih krem tiba-tiba meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Api yang mengerikan itu mulai mengamuk liar di dalam tubuhnya. Api iblis, gumam Xiaoyan dalam hati. Rasa sakit yang tiba-tiba dan hebat yang terpancar dari tubuh Xiaoyan membuatnya kembali berpikir jernih. Jantungnya langsung berdebar kencang saat ia buru-buru mengangkat kepalanya
hanya untuk menyadari bahwa trio aula jiwa telah menghilang. Ini buruk, aku telah tertipu. Semua yang ada di sini hanyalah ilusi untuk membangkitkan emosi seseorang, gumam Xiaoyan. Adegan ini membuat Xiaoyan terkejut. Ia tiba-tiba tersadar dan akhirnya mengerti keanehan seluruh situasi ini. Api iblis mungkin kuat, tapi tak ada yang bisa mengendalikannya. Namun kau ingin membakarku, tak akan semudah itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya. Segel tangannya berubah dengan cepat saat api surgawi barunya yang terbentuk dari penggabungan 5 jenis api surgawi mulai beredar. Api itu menyebar dengan liar ke seluruh tubuhnya. Api putih krem itu bertahan sejenak sebelum mulai terdesak mundur sedikit demi sedikit akibat serangan balasan sengit dari api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan. Hingga akhirnya api itu berhasil keluar dari pori-pori Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan baru saja menghela nafas lega setelah api putih krem itu berhasil dikeluarkan dari tubuhnya. Namun ia pun bermandikan keringat, tapi untungnya daya tahannya terhadap api cukup tinggi dan fisiknya kuat. Kalau tidak, trik ini pasti akan membuat meridian di tubuhnya berubah menjadi debu. Memang layak disebut api iblis. Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan pohon kuno Bodhisattva, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menyeka keringat dingin. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Setelah api itu membumbung tinggi, dunia di depannya langsung berubah. Lautan api berwarna putih krem lenyap. Kabut putih krem berukuran sekitar 100 kaki menggantikannya. Saat ini, puluhan orang terbang dengan cepat di tempat yang sama di dalam kabut ini. Tubuh beberapa orang ini telah dikelilingi oleh api putih krem, hingga akhirnya mereka berubah menjadi abu di tengah jeritan memilukan. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu kabut putih krem ini. Setelah itu, ia menyadari bahwa ilusi-ilusi itu pasti disebabkan oleh kabut misterius ini. Guru, gumam Xiaoyan. Setelah menyapukan pandangannya, Xiaoyan berhenti sejenak pada sosok tua tak jauh di depannya. Sosok itu adalah Yalau, tetapi wajah Yalau dipenuhi rasa sakit. Bahkan tunas api berwarna putih krem samar-samar muncul di tubuhnya. Sudah jelas ini adalah awal dari pembakaran oleh api iblis.